Ribuan peserta I Am Presiden dari seluruh Indonesia telah mengikuti audisi di 12 kota besar Indonesia yang diadakan di berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka putra-putri terbaik bangsa, mewakili masing-masing daerahnya untuk digali kemampuannya menjadi seorang pemimpin negara di masa depan, yakni seorang Presiden Indonesia di tahun 2030. Dan tak hanya itu, sebagai juara I Am Presiden Season 2012-2013, pemenang akan mendapatkan uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Dan yang tak kalah penting adalah berhak menyandang predikat sebagai juara I Am Presiden. Apa kabar pemirsa? Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Muhammad Asmi, penggagas dan juga program director dari program I Am Presiden. Kita akan berbincang-bincang lebih dalam dengan beliau mengenai tujuan dari program ini, program yang menggali potensi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Pak Asmi, ini kalau kita bicara tentang program I Am Presiden ini, Dr. Asmi, sebetulnya apa sih I Am Presiden ini? Ya, terima kasih Mas Rudi. Ya, I Am Presiden sebenarnya adalah sebuah program kepimpinan, akademi kepimpinan untuk mencari sosok pemimpin generasi muda visi 2030 sesuai dengan program yang kita rencanakan untuk mencari anak muda yang terpimpin supaya mereka ini menjadi pemimpin yang berkualitas bertaraf pemimpin dunia. Ya, kalau kita bicara soal akademi artinya ada proses di sana, pendidikan, penggodokan di sana, pembimbingan di sana, pembekalan juga di sana tentunya. Ya, tentu sekali I Am Presiden diilhamkan adalah untuk membawa kepada proses akademika supaya anak-anak muda ini yang bakal menjadi kader-kader pemimpin ke depan ini yang akan dihasilkan berkualitas dengan program-program yang kita amati daripada research, daripada sebuah buku Perubahan Membawa Harapan yang saya tulis sendiri. Itu dari hasil research kita mempelajari daripada kesuksesan negara ataupun pemimpin yang sukses, yang telah sukses menjadi pemimpin ekonomi dunia dan juga sukses mensejahterakan rakyatnya. Maka di situ kita mempelajari apakah yang ada pada mereka itu yang tidak ada kepada kita. Maka dengan metode ini kita pimpin dan kita bedah supaya anak muda ini lebih berkualiti cara pemikiran, daya pikir, pola pikir mereka itu lebih out of the box. Di situ kita mencari modal-modal dan di situ juga kita menentukan ada contoh-contoh role model ataupun strategi 20 kita yang telah rekapkan untuk menjadi strategi pembangunan perekonomian negara sesuai dengan visi 2030. Baik, Pak Asmi, ini kalau kita bicara soal research dari yang Pak Asmi katakan tadi, mungkin juga pemirsa ingin tahu ini risetnya di mana saja yang dilakukan oleh Pak Asmi supaya ini memang bisa menjadi pendekatan buat secara empiris buat kita. Ya, research yang saya buat melalui kesuksesan pemimpin seperti pemimpin negara Cina, Deng Xiaoping yang melakukan transformasi perubahan ekonomis dan juga mensejahterakan rakyatnya di jangka waktu hanya 30 tahun bisa merubah sejumlah 1,3 bilion warganya, dan juga research yang telah buat tentang kesuksesan negara India yang di bawah pimpinan Manmohan Singh dan Sonia Gandhi juga mensukseskan negara menjadi kuasa ekonomi kelima besar di dunia dengan kepadatan penduduk 1,2 bilion warga, sukses disejahterakan. Dan saya ambil contoh di mana negara yang paling kecil, kalau kita menanggap bahwa kedua negara ini tidak setanding dengan di-compare dengan kepadatan penduduk yang kita miliki di negara Republik Indonesia dengan 250 juta warga. Kita ambil contoh negara di Timur Tengah, ya UAE, dan juga yaitu sebuah negeri Dubai dan Abu Dhabi dengan kepadatan penduduk 750.000 warga, sukses
mentransformasikan Padang Pasir menjadi kota metropolitan dan rakyatnya juga dimakmur dan disejahterakan dengan pulangan pendapatan per kapita sejumlah US dollar 30.000 dolar per kapita. Ini sesuatu achievement yang luar biasa. Maka di situ kita lihat ada proses satu transformasi yang luar biasa yang kita pelajari. Apakah sih sebenarnya kesuksesan mereka itu yang kita adaptasi dan kita jadikan satu formulir yang menjadi metode di dalam pendidikan presiden. Ya, kalau kita melihat dari hasil riset Pak Dr. Asmi tadi, ini sebetulnya secara empirik ini sangat mungkin untuk dilakukan juga di Indonesia dengan apa namanya kondisi situasi yang ada saat ini tentunya. Ya, memang optimis kita karena saya suka cita menyatakan tidak ada sebuah negara itu bisa merdeka kalau tanpa mimpi besarnya seorang pemimpin. Terbukti Bung Karno memimpikan untuk memerdekakan Indonesia, maka adanya Indonesia dengan adanya bahasa Indonesia. Maka mimpi itu hanya datangnya satu kali. Maka di situ juga setelah diwariskan kepada kita dengan ada sebuah negara yang sudah merdeka dengan bermartabat dan beradab ini dengan ada warisan-warisan sumber daya alam yang sangat valuable yang bertaraf dunia, yang terbaik di dunia ini dipewariskan kepada bangsa, pemimpin bangsa yang akan mewariskan kepimpinan ini tentu sekali harus mempunyai mimpi yang besar, karena mimpi besar ini telah membuktikan di era modernisasi dan globalisasi dan tantangan teknologi dan segala macam di era sekarang, tentu sekali contoh negara-negara maju seperti negara Cina yang sudah berkuasa menjadi kuasa ekonomi dunia, India dan juga Timur Tengah menjadi atraksi tempat investasi. Ini menjadi satu tantangan. Kita juga harus bisa melaksanakan mimpi yang besar. Mimpi yang besar itu harus kita pimpinkan daripada awalnya generasi muda. Maka disinilah kita lahirnya presiden, kita siap sediakan ajang kompetisi untuk mencari kepemimpinan generasi muda ini dengan adanya kompetisi debat dan pidato ini, supaya mudah-mudahan dengan visi 2030 kita berhasil mengadakan banyak stok kader pemimpin generasi muda yang tidak lagi menjadi permasalahan. Dan tentu menjadi siap juga untuk menjadi seorang pemimpin ya Dr. Asmi. Tentu sekali itulah mimpi besar di dalam acara Presiden. Apakah itu alasan utama dari program Presiden ini sebetulnya diadakan? Ya, tentu sekali kita sebagai bangsa Indonesia yang harus berkomited dengan mimpi besar ini, karena disinilah tanggung jawab. Kita harus komited dengan sesuatu yang ingin kita laksanakan. Tidak semesti kita mempunyai kewenangan, posisi dan melalui saluran-saluran partai. Warga, rakyat pun mampu menyumbangkan sesuatu apa yang dipikirkan untuk kebaikan untuk bangsa dan negara itu harus kita laksanakan sebagai komitmen sebagai warga. Ya, nah kedepannya nanti kalau ini adalah visi 2030 tadi yang Pak Asmi katakan. Nah, ini mempunyai rentang yang cukup panjang sebetulnya. Apakah mereka-mereka yang setelah lolos dari akademi Presiden ini akan siap untuk menjaga dalam rentang waktu yang cukup panjang itu? Ya, 17 tahun ya. Ya, tentu sekali dengan adanya visi 2030 ini kita melatih pengertian kepada anak-anak muda supaya memahami arti perubahan yang bisa membawa harapan kepada bangsa ini sesuai dengan kebutuhan. Pada hari ini itu dengan ada kebutuhan untuk mencari-cari sosok pewaris pemimpin yang meneruskan sosok pemimpin seperti Bapak Kemerdekaan yang saya gelar sebagai Bapak Bangsa Indonesia ataupun Bapak Indonesia, yang harus menjadi sosok kepada setiap warga. Ini harus menjadi komitmen kita supaya melihat satu tren di mana kita harus menjadi bangsa yang maju, negara yang maju seperti apa. Ini harus bermula daripada kepimpinan yang berani, yang mempunyai gagasan yang besar, yang sempurna, dengan siap sedia dengan kertas biru, dengan berani menyatakan beliau yang menghendaki untuk menjadi seorang presiden, pemimpin kepada bangsa Indonesia ini harus berani dengan transparan yang menyatakan mimpi besar beliau. Artinya juga sebetulnya kalau boleh dikatakan mereka-mereka yang lulus dari Akademi Presiden ini adalah agent-agent dari perubahan nantinya. Tentu sekali inilah objektif daripada
I'm President, karena kita ingin melihat di tahun 2030 ataupun sebelum tahun 2030 ini kita akan berhasil memiliki seorang pemimpin yang benar-benar bersosok atau berkarakter, berkarisma, yang bisa memimpin negara Republik Indonesia ini sebagai sosoknya pemimpin Deng Xiaoping, Manmohan Singh, dan Sheikh Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi, dan Sheikh Rashid Al Maktoum di UAE. Baik, Dr. Asmi, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Terima kasih. Kembali di I'm Presiden dan saya masih bersama dengan Dr. Muhammad Asmi. Pak Asmi, kalau kita bicara soal pemimpin bangsa, mestinya juga mereka adalah orang-orang yang juga memikirkan bukan hanya dari satu sisi, tapi banyak sisi. Salah satunya adalah masalah ekonomi. Saya setuju sekali, Mas Rudi. Ya, karena seorang pemimpin harus memikirkan terutama prioritaskan kepada perkembangan sesuatu bangsa maupun negara, itu harus fokusnya kepada pertumbuhan perekonomian. Maka di situ saya sebutkan pada awal perbincangan ini, kita memerlukan seorang pemimpin harus mempunyai mimpi besar dengan gagasan, strategi, perekonomian menjadi agenda yang prioritas. Karena tidak ada di dunia ini ada pemimpin yang bisa mengatasi ataupun menangani permasalahan seperti kemiskinan, kriminalitas, korupsi, suku dan ras, dan juga terorisme yang sangat membebankan setiap para pemimpin dunia. Maupun di Amerika, di Eropa, ini tidak mungkin tidak dapat diatasi selagi kesenjangan ekonomi atau kesejahteraan itu tidak diselesaikan dengan permasalahan kemiskinan itu tidak diperdulikan oleh setiap pemimpin. Maka solusinya tetap untuk mendapatkan kesejahteraan warga yang diinspirasikan sesuai benak jiwa warga ini. Pemimpinlah penyelesai kepada mimpi untuk mensejahterakan rakyat. Harus ada solusi dengan membuat pertumbuhan ataupun master plan untuk menumbuhkan satu stimulus ekonomi sebagai jaminan harapan warga supaya mereka tidak lagi bimbang dengan keadaan kondisi mereka di dalam bebanan kemiskinan, sehingga permasalahan 4 isu yang saya sebutkan tadi itu tidak terselesai karena mereka dibenahi dengan bebanan kemiskinan ini sehingga mereka tidak ada pilihan. Maka itu perlu pentingnya pemimpin itu lebih fokus kepada ekonomilah kepada setiap jawaban kepada permasalahan sosial, kemiskinan maupun apa yang saya sebut tadi adalah tanggung jawabnya seorang pemimpin. Ya, Pak Asmi, kalau kita bicara soal ekonomi, pertumbuhan ekonomi, salah satunya banyak orang mengatakan bahwa kita butuh investasi. Artinya kalau misalkan ini menjadi pusat investasi, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih terjamin. Gimana menurut pendapat? Ya, tentu sekali kalau kita lihat daripada perkembangan ekonomi negara-negara yang telah sukses seperti China dan India dan Timur Tengah yang sukses mengundang investasi asing. Maka di situ kita lihat bukan faktanya pemahaman politik, sosial, budaya. Kalau kita lihat di China itu pemahaman komunisme sehingga berpindah pada liberalisasi ekonomi, economic open market, dan juga kalau di India sosialis, pemahaman sosialis, dan juga budaya berbeda. Dan kalau di UAE, Dubai dan Abu Dhabi, sebuah sistem pemerintahan monarki, bersultanat, ini bukan fakta untuk menjadikan dalang kepada kita untuk mencapai kesuksesan dalam menjadi sebuah negara kuasa ekonomi. Yang mensukseskan mereka ini menjadi sebuah negara yang sukses, menjadi kuasa ekonomi adalah kebijakan seorang pemimpinnya yang sukses mentransformasikan negaranya dengan ide master plan yang baik dan juga blueprint strategi perekonomian yang transparan, yang mudah difahami oleh rakyat, malah mudah difahami oleh warga asing atau investor untuk berinvestasi di negaranya. Maka ini perlu bagi setiap pemimpin kita mengadaptasi apa kekurangan yang ada di dalam sistem regulasi, sistem administrasi kita yang lebih atraktif kepada investor-investor. Maka disinilah potensinya Indonesia akan menjadi sebuah negara tarikan investasi asing.
Tadi kalau Anda mengatakan bahwa Indonesia bisa berpotensi, mungkinkah itu bisa dicapai dalam rentang waktu kalau boleh bicara 5 tahun, 10 tahun, kita akan bisa menjadi pusat investasi global, Pak Asmi? Saya yakin sekali, karena kalau sebuah negara padang pasir yang bisa ditransformasi dengan hanya 24 tahun untuk menjadi sebuah kota metropolitan dengan peluangan pendapatan per kapita 30.000 US oleh Syekh Rashid Al Maktoum, itu 24 tahun daripada nol infrastruktur. Dari nol. Tidak punya sistem mata uang, tidak punya uang, hanya menggunakan mata uang rupiah Pakistan dan India. Tidak memiliki mata uang dirham ketika ini. Maka di situ kita lihat kalau sebuah negara bisa mentransformkan pertumbuhan ekonomi yang drastik dan sukses mentransformkan sebuah padang pasir ini menjadi tarikan kepada yang berinvestasi, itu adalah pihak investasi dari Amerika, dari Eropa, dari Inggris, dari Cina, dari Jepang, dari Asia, sukses membangun UAE menjadi sebuah kuasa pembangunan ekonomi dan mentransformkan kesejahteraan kepada warganya. Tentu sekali dengan Indonesia yang cukup dengan sumber daya yang sangat valuable, dengan SDM yang setanding dengan negara asing, dan sistem pendidikan yang setanding dengan pendidikan internasional, dan juga dengan infrastruktur yang telah terdiri. Tentu sekali kita perlu tentu sekali kita sudah siap sedia untuk menjadi sebuah negara yang akan mentransformasikan menjadi sebuah negara yang maju dan mensejahterakan rakyat. Dengan kondisi kita harus memiliki seorang pemimpin yang berani melakukan transformasi dan punya mimpi besar, dan memiliki satu master plan dan blueprint yang hendak dilaksanakan dengan waktu yang terdekat. Pak Asmi, ini menarik sekali kalau kita bicara tadi bahwa perbandingannya dengan Dubai, yang negara yang penuh dengan padang pasir. Artinya kalau boleh disebut di sana kurang subur. Berbeda dengan Indonesia yang sangat subur, dengan sangat subur. Betul. Kita punya SDM yang cukup, infrastrukturnya sudah terdiri seperti yang tadi Pak Asmi katakan. Terus kalau boleh dikatakan Indonesia sudah cukup lengkap, gitu. Hanya membentuk, saya setuju sekali. Karena hanya kita membutuhkan sekarang adalah satu komandannya. Komandan yang punya mimpi besar. Punya mimpi besar. Kita tidak hanya memikirkan satu komandan hanya yang kita sifatkan sebagai jagoan daerah, jagoan wilayah. Ya, mereka mempunyai jagoan-jagoan tertentu. Tetapi kita perlukan satu jagoan yang sifatnya jagoan nasional, yang mempunyai mimpi besar untuk bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia, untuk diposisikan kemana arah tuju Indonesia ke 5 tahun ke depan, dan juga bagaimana jaminan untuk mensejahterakan rakyat ini yang benar-benarnya dengan proses yang tersingkat ini dalam periode kepemimpinan beliau. Disitulah kita lihat ketokohan dan karakter karisma pemimpin yang bertaraf dunia yang ada di dalam kriteria pemimpin bangsa Indonesia. Maka ini harus dibina dari sekarang. Kalau tidak, maka kita akan sentiasa melihat hanya kemajuan ataupun apa yang berlaku di dunia yang kita hanya sebagai penonton, tidak sebagai pelaku. Jadi ini sia-sia. Maka ini harus kita lakukan terobosan yang lebih serius. Dan I'm President ini adalah salah satu terobosan sebetulnya bagaimana membangun karakter pemuda-pemuda yang bisa menjadi pemimpin yang punya masa depan nantinya. Ya, tentu sekali itulah objektif sebenarnya kita, karena kita ingin melihat anak-anak muda ini supaya dipimpin dan didik sebagai bangsa yang berkualiti dan dinamik, supaya tidak ada lagi di masa ke depan anak-anak muda yang cerdik, pintar, yang punya potensi menjadi pemimpin ini berparlemen di jalanan. Dan ini dipanggil dari seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya dari satu-satu wilayah saja, ya? Ya, tentu sekali kita telah menerima kontestan-kontestan kita yang mewakili seluruh etnik, dan kita telah menjelajahi 13 kota besar untuk mengaudisikan para peserta, sehinggalah pada hari ini kita di tahap semifinal yang kita akan adakan pada tanggal 4 dan 5 November ini, dan seterusnya ke grand final pada tanggal 16 dan 17. Rata-rata mereka ini sudah kita sifatkan sebagai orang yang telah lolos dalam ujian audisi awal, dan potensi untuk lebih merekapkan lagi bagaimana persiapan materi dan juga kesiapan mental fisik mereka
untuk menjadi seorang pemimpin itu harus diuji Ya. melalui proses. Dr. Asmi, kalau tadi Anda mengatakan ada jagoan-jagoan daerah dan jagoan-jagoan nasional, apakah dari kontestan ini sudah terlihat bahwa mereka bukan lagi jagoan-jagoan daerah? Ya, kita bersyukur dengan adanya ajang Presiden ini, kita mulai merasai sedikit kepuasan, di mana daripada awal judul Presiden sudah mulai tentangan kepada anak-anak muda, bukan hanya mahasiswa, golongan muda yang takut atau khawatir untuk mengadaptasi atau menerima tantangan judul Presiden. Malah pemimpin pun yang belum siap tentu sekali khawatir untuk ditantang oleh judul ini. Maka di situ kita lihat ini tidak perlu khawatir, karena tujuan Presiden bukan untuk menjadi seorang pemimpin itu harus kita mulai latihan semestinya untuk menjadi presiden. Tetapi kita memimpin melalui proses acara Presiden ini adalah untuk memimpin mereka supaya menjadi pemimpin yang berkualiti. Maka itu dari peringkat ajang Presiden ini kita didikkan anak muda ini supaya mereka ini lebih terdidik, terpimpin. Mereka ini tidak akan menjadi pemimpin yang hanya jagoan-jagoan di daerah mereka, wilayah. Tentu sekali mereka memahami tujuan mereka dilatih di dalam kepimpinan Presiden untuk menjadi seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin yang real. Bukan hanya pemimpin di dalam reality TV show, pemimpin yang dilatih dalam Presiden, akademik, kepimpinan, tetapi dari presiden ke depan melalui proses politik, proses masyarakat, proses nasional, sehingga mereka membuahkan satu mimpi besar dan membawa strategi yang benar-benar yang membawa negara Republik Indonesia menjadi sebuah negara yang maju dan sejahteranya warga Indonesia. Iya, Dr. Asmi, ini menarik kalau kita bicara soal pemuda yang ikut jadi kontestan di Presiden ini. Untuk menjadi seorang pemimpin tentunya mereka dibekali oleh tokoh-tokoh nasional juga selain Dr. Asmi tentunya. Ada Reynald Kasali di sana, ada Kamarudin Hidayat, Profesor Kamarudin Hidayat, artinya mereka dibekali Ibu oleh Afriani, tokoh-tokoh yang tokoh ekonomi yang Ibu sangat mumpuni. Ya, Henry Sapriyadi, Henry Saparini, ya, dan juga tokoh-tokoh ya, pemimpin seperti Mahfud MD, Marzuki Ali, dan juga Bapak Adianto Sutarto, dan juga Bapak Bapak Akbar Tanjung, ya. Dan ramai tokoh-tokoh pemimpin nasional yang kita undang untuk mendampingi dan memimpin dan mementoring anak-anak muda ini supaya mereka ini benar-benar menyadari akan kualitas kepimpinan dan semangat kebangsaan yang benar-benar bercirikan kebangsaan Indonesia. Baik, Dr. Asmi, kita akan sambung ini di segmen berikut. Terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, Presiden masih akan kembali, dan jangan lupa kunjungi website kami di www.chanceforhope@berita1.tv. Kami segera kembali. Kembali di Presiden, Dr. Asmi, kalau kita bicara soal Indonesia menjadi pusat investasi global, negara lain juga sebetulnya ingin melakukan hal yang sama. Nah, ini akan menjadi tantangan sebetulnya. Setiap negara ingin melakukan hal itu. Apakah memang Indonesia punya potensi yang cukup baik sebetulnya untuk? Ya, tentu sekali kita lihat potensi ke depan di mana Indonesia memang potensi yang sangat besar melalui ekspertis ekonomi dunia, pemimpin-pemimpin dunia. Memang Indonesia akan menjadi sebuah negara maju di tahun 2030 sebagai kuasa ekonomi yang kelima besar. Jadi ini cuma asumsi dan analisis para enokom ataupun ekspertis dunia. Tetapi kita sebagai bangsa ini berbalik kepada kebijakan seorang pemimpin kita yang mempunyai mimpi besar, itu menjadi kewajiban. Karena untuk menjadi kuasa ekonomi tanpa mimpi ekonomi yang besar, tanpa membawa ke satu strategi yang lebih kompeten untuk diperbandingkan dengan di-compare dengan negara yang maju seperti China, India, dan Timur Tengah itu, kalau kita tidak kompeten dengan apa yang sebenarnya yang menarik China 30 tahun yang lalu, kalau dulunya jauh lebih rendah tahap
perekonomiannya dari Indonesia. Tentu sekali sekarang sudah berbeda, maka itu kebijakan pemimpinnya dengan merencanakan sesuatu gagasan perekonomiannya itu sangat kompeten dengan negara-negara lain. Jadi kita harus mempelajari daripada mereka itu apa strategi yang ada pada mereka itu yang tidak ada kepada kita, yang harusnya kalau mereka menganjurkan satu mimpi perekonomian seperti zona ekonomi sebagai fakta untuk mengundang investasi, maka di sini kita mulai satu perancangan zona ekonomi yang besar sehingga boleh mengundang investasi. Ini sebagai strategi awalnya. Ya, apalagi 2015 nanti sudah ada masyarakat ASEAN sebetulnya. Iya. Indonesia dengan beberapa negara lain akan membentuk zona ekonomi sendiri. Maka ini tergantung pada kebijakan pemimpin kita kembali. Maka kita lihat kalau kita menunggu dan melihat negara lain mendahului kita, maka kita akan kebelakangan. Maka di situ pemulaan dengan adanya ajang AMPRES ini, kita di sini membedah segala pola pikir baru anak-anak muda supaya membuahkan satu pola pikir yang luar biasa, boleh diadaptasikan oleh para pemimpin yang ada. Mudah-mudahan ianya menyumbangkan sesuatu ide yang baik. Negara kita akan menjadi sebuah negara yang maju, dan bangsa Indonesia pasti mendapat dampak yang baik dan sejahterakan rakyatnya. Apa yang menjadi kendala menurut Anda? Ya, tentu sekali berbalik kepada kebijakan birokrasi dan regulasi. Maka ini yang pertama menjadi permasalahan bagi setiap investasi asing itu untuk mengkonsiderasikan niat mereka untuk berinvestasi di negara kita. Kebijakan dan regulasi dari pemerintah sebetulnya ini yang menjadi kendala utama menurut Betul. Anda. Ya. Kebijakan dan regulasi seperti apa yang menurut Anda ini agak menghambat? Ya. Pertama seperti mungkin dari pemrosesan, penubuhan perusahaan, dari segi soal pajak, dari segi soal izin pekerjaan, kitas, dan insentif-insentif yang menarik. Kalau kita lihat di China, bisa memproseskan izin perusahaan itu dengan waktu hanya 1 minggu. 1 minggu? Dengan siupnya. Kita bisa mulai perniagaan. Begitu juga di Dubai, 14 hari siap dengan proses permohonan izin perusahaan dan siap untuk menguruskan perusahaan. Maka ini satu kepuasan bagi setiap investor yang melihat ini satu kompetitif negara yang sangat mewelcomekan dengan dikurangi segala birokrasi yang menjadi kehambatan kepada setiap interestnya investor itu. Maka ini lebih mendorong kepada keyakinan bangsa asing ataupun direct investment ataupun foreign direct investment ini akan melihat potensinya negara kita sudah siap melakukan terobosan dan welcoming. Kalau pemimpin kita siap melakukan ataupun berani melakukan terobosan seperti negara ini yang ada pada mereka, yang tidak ada pada kita, maka kita juga akan berhasil seperti mereka. Maka itu yang kita tuntutkan sekarang, yang kita buatkan satu program ini, satu perbincangan yang sangat serius, memikirkan dalam penyusunan regulasi pemimpin-pemimpin ke depan supaya kita lihat kita juga bisa menjadi sebuah negara yang kompeten. Tadi Anda mengatakan bahwa kecepatan proses perizinan ini juga menentukan, artinya menjadi daya tarik, menjadi pertimbangan bagi investor untuk melakukan perniagaan di Indonesia. Sangat besar sekali, ya. Itu pengaruhnya sangat besar. Sangat besar sekali karena ini peranan kepercayaan ataupun keyakinan foreign direct investment ataupun direct investment ini, karena ini menjaminkan sesuatu jaminan investasi mereka itu terjamin karena dengan proses hukum yang transparan, regulasi yang transparan, kecepatan proses untuk proses keizinan, dan juga siap pertimbangan kepada proses yang memberi insentif, misalnya percutian pajak yang ditawarkan di China 50 tahun, di India 50 tahun, dan juga di Dubai pun melaksanakan insentif yang sama, percutian pajak, tax holiday. Tax holiday. Dengan
kembali pada proses yang kita alami pada negara-negara yang mengamalkan sistem tarif ataupun pajak sistem, ini sangat negatif dampaknya kepada respon investor, kerana ini satu membayangkan macam banyak kehambatan karena keraguan yang tidak transparan dari sisi perspektif pandangan investor, maka di situ kita kehilangan kompetitif. Jadi negara yang mengamalkan sistem pelayanan service oriented, mereka lebih transparan. Sistem perpajakan ini walaupun tidak diamalkan sistem pajak, tapi diamalkan sistem layanan dengan sistem diganti dengan sistem premium, levy, commission dan juga sistem service charge. Ini lebih memulangkan ataupun menghasilkan revenue secara lebih efisien, lebih transparan dan secara tunainya setiap investor yang berlangganan dengan pemerintahan tidak merasa ragu-ragu ataupun tidak akan membohongi pemerintah. Ya, Dr. Asmi, ini kan menarik sebetulnya. Kalau tadi boleh saya simpulkan dari pernyataan Dr. Asmi, bagaimana kita sebetulnya untuk menarik investor untuk masuk adalah membangun kepercayaan mereka. Itu yang menjadi penting sebetulnya. Bagaimana membuat investor percaya bahwa investasi mereka di dalam negeri ini akan terjamin, dan ya kalau boleh dikatakan mereka akan bisa melakukan perniagaan dengan untung di Indonesia. Ya, saya optimis karena kalau sesebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai komitmen untuk kepentingan negara dan warganya yang punya visi besar ini, yang punya jaminan regulasi yang transparan, yang efisien, yang dengan sistem insentif yang baik, tentu sekali ini telah membersihkan keraguan bagi setiap investor. Maka kita harus adaptasi, karena ini kalau tidak kita membuat sesuatu adaptasi yang baru seperti ini yang sukses kita lihat di kemajuan dunia. Mereka, negara yang saya sebut tadi, mereka telah mentransformasikan keyakinan dunia. Kalau dulu 30 tahun mereka dipisahkan daripada kepercayaan dunia, Amerika, Eropa tidak percaya pada mereka. Tapi sekarang terbalik ya. Mereka mencari satu solusi bagaimana negara komunis, negara sosialis, negara monarki boleh dipercaya oleh dunia. Yang meyakinkan mereka ini boleh diadaptasi karena sistem mereka itu boleh diterima oleh bangsa universal. Maka ini tren competitiveness yang ditawarkan oleh negara-negara ini. Maka disitulah kita lihat. Mudah-mudahan kalau kita dengan adanya kesediaan bangsa dan pemimpin kita untuk siap mengadaptasi dan menerima dan mendengar, jangan hanya jadi penonton, dan harus siap menjadi pelakunya. Dan barulah Indonesia siap berkompeten dengan negara-negara. Dan itu artinya juga harus dicari seorang pemimpin yang bisa dipercaya juga oleh para investor. Pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan jaminan kepada para investor ketika mereka akan masuk ke dalam negerinya, seperti itu. Dan itu artinya juga harus pemimpin itu harus dibimbing, di mentoring dari pemuda-pemuda yang ada saat ini, supaya mereka ketika menjadi pemimpin, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan jaminan. Seperti itu kurang lebih mungkin, Pak Asmi. Setuju sekali saya. Baik, ya. Pak Asmi, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Terima kasih. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AM Presiden. Dan kembali kami ingatkan untuk kembali mengunjungi website kami di www.changeforhope@berita1.tv. Kami segera kembali. Kembali di AM Presiden dan perbincangan kita lanjutkan kembali. Dr. Asmi, kalau di segmen tadi kita bicara soal ada kebijakan, ada regulasi, yang lagi-lagi regulasi sebetulnya yang menjadi hambatan, seperti itu kurang lebihnya. Lalu apa yang harus dilakukan ketika regulasi ini menjadi hambatan? Apakah memang kita harus membuat satu perubahan birokrasi yang revolusioner seperti itu, atau
apa yang ada sekarang dibiarkan, tapi kita akan membangun sebuah sistem baru secara perlahan, secara evolusi diubah seperti itu. Ya, seperti mana yang saya bilang terdahulu di dalam diskusi kita ya Mas Rudi, memang kebijakan seorang pemimpin itu sebagai fakta utama untuk melakukan terobosan ini. Tentu sekali kita memerlukan satu adaptasi, satu regulasi, perubahan regulasi yang lebih efisien, lebih transparan, lebih berani melakukan perubahan. Karena tanpa melakukan perubahan ini, kita tidak akan pergi kemana, kita tidak akan menyampaikan niat ataupun gagasan kita untuk menjadi seperti negara maju yang lain, karena kita memerlukan satu terobosan yang drastik daripada seorang pemimpin yang berani melakukan perubahan. Karena kalau tanpa pemimpin, semua ini tidak akan berhasil. Maka terobosan harus dilakukan dengan sebuah mimpi besar, dengan strategi kertas biru yang sempurna, dan pasti ini dengan tidak semestinya adanya mimpi ini akan merubahkan ataupun mengajakkan kita perlu merubahkan sistem yang ada. Kita hanya mengadaptasi sesuatu yang tidak ada kepada kita, kita amendment dan kita terima supaya kita lebih disenangi dan diterima oleh investor-investor asing. Ya, Pak Dr. Asmi, ini kalau kita bicara soal pemimpin yang punya mimpi besar, ada satu lagi yang selalu Anda katakan, blueprint, cetak birunya. Artinya kedua hal ini menjadi sangat penting untuk membangun sebuah bangsa yang bisa menyejahterakan rakyatnya, bisa memberikan jaminan kepercayaan kepada investornya, seperti itu. Kedua hal itu menjadi fakta, jaminan untuk kita menjadi sebuah negara maju dan saling melengkapi. Betul. Artinya kalau cuma ada pemimpin saja tanpa ada blueprint, ini pun tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Benar sekali, Mas Rudi. Saya yakin karena hanya dengan pemimpin yang ada, kalau tidak mempunyai master plan dan blueprint yang dimiliki oleh beliau, maka kita tidak akan memperoleh satu hasil. Karena master plan adalah diibaratkan sebagai sebuah mimpi besar, ya. Kalau saya sebutkan tadi, kemerdekaan sebuah negara itu tidak akan datang kedua kalinya, ya. Kemerdekaan hanya sekali aja. Para pemimpin hanya berhasil berjuang sekali untuk menuntut kemerdekaan. Maka begitu juga kemajuan kita untuk mencapaikan gagasan yang besar untuk menjadi negara yang maju hanya sekali. Karena kita tidak hanya bingung dengan pemikiran, sama ada warga, rakyat, para pemimpin kita bersiap sedia untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju atau mensejahterakan rakyat, sehingga kita telah menyatakan kita sudah siap dan bersedia untuk beraksi, baru kita beraksi. Sedangkan negara jiran, negara tetangga kita tidak bertanya kepada kita, siapkah Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang maju, bangsa yang maju seperti dunia yang maju. Tentu sekali mereka tidak akan bertanya. Tentu itu jawabannya pemimpin. Maka pemimpin yang punya mimpi besar dengan master plan ataupun kertas biru yang ada, contohnya Indonesia harus untuk Indonesia menjadi sebuah negara maju di tahun 2030, kuasa ekonomi kelima, tentu ada strateginya. Itu begitulah kita sebutkan kertas biru. Contoh yang saya ingin bayangkan di sini adalah salah satu daripada strategi 20 buku perubahan membawa harapan. Indonesia harus memiliki sebuah pelabuhan yang terbesar di dunia. Pelabuhan yang terbesar di dunia. Ya, mengatasi fasilitas yang ada di negara-negara jiran. Maka dengan ada fasilitas ini akan mengundang kepada pertumbuhan drastiknya ekonomi dunia sebagai stimulus ekonomi yang akan membawa kepada mikroekonomi dan juga sumbangan lowongan pekerjaan, bisnis kepada entrepreneurs dan sekaligus menyumbangkan pada perubahan kualitas kehidupan rakyat. Maka potensi untuk kita berhijrah ke
hijrah untuk menjadi sebuah bangsa maju, ekonomi yang progresif, ya, maka ini menjadi satu tarikan daya tarik kepada foreign direct investment dan juga direct investment, melihat ada potensi karena kita mempunyai mega project yang besar. Ini salah satu daripada strategi blueprint. Kalau kita lihat krisis ekonomi di tahun 2008, world crisis ekonomi mengakibatkan Amerika bangkrut di tahun 2008 dan Eropa bangkrut di dalam proses ekonomi. Karena kita lihat itu semuanya adalah kesan krisis ekonomi dunia. Dr. Asmi, kalau tadi kita bicara soal krisis dunia yang menghantam begitu banyak negara pada 2008, saya ingat juga kalau tadi dokter cerita soal Dubai. Dulu bagaimana orang-orang asing di Dubai itu semuanya lari keluar. Dan itu menjadi apa? Bisa dibilang agak kebangkrutan juga di Dubai pada saat itu. Ya, saya setuju sekali karena ketika itu memang kondisinya hasil daripada tekanan krisis ekonomi dunia yang berpuncak pada Amerika dan juga Eropa yang bangkrut ketika krisis ekonomi tahun 2008 dengan adanya satu master plan dan juga blueprint Dubai yang sangat baik, menyediakan mega project yang jangka waktu yang jauh ke depan, maka kita lihat potensinya negara yang mempunyai kepentingan seperti Amerika ketika itu mengontrol ekonomi 30% investasi di Dubai dan Inggris menguasai 37% investasi di Dubai dan negara-negara Eropa yang lain terhambat dalam krisis ekonomi dunia ini telah keluar daripada Dubai. Oleh kerana Dubai memiliki master plan dan blueprint potensi investasi yang lebih bagus, kerana dengan adanya keutuhan ekonomi sebuah negara yang masih utuh dengan kekuatan ekonominya seperti China, Jepang dan juga Germany dan juga Paris di Eropa mengambil alih posisi Amerika dan juga Eropa yang lain, maka dengan krisis ekonomi 2008 Dubai juga terjebak di dalam krisis ekonomi, tetapi dengan adanya master plan yang bagus, yang baik ini, maka telah menyumbangkan pemulihan ekonomi, ya, di tahun 2009. Hanya krisis ekonomi itu sudah menjadi. Artinya dalam rentang waktu yang sangat pendek, hanya 1 tahun. Dalam 1 tahun Dubai sudah recovery ekonomi. Recovery. Ya. Jadi di situ kita lihat ini bukan fakta yang hanya mudah untuk mengkonvinsi, untuk mendatangi investor, untuk membantu sebuah negara yang sedang dalam krisis ekonomi, tetapi bisa merecoverykan ekonominya dengan waktu yang pendek. Tidak mudah, tapi juga bukannya tidak bisa dilakukan. Ya, saya setuju karena ini atas fakta mereka bijak. Ya. Mempunyai pemimpinnya yang bijak dengan adanya master plan dan juga mimpi besar mereka, inilah yang mengundangkan, ya, menjadikan opportunity kepada yang mampu untuk berinvestasi kembali dan menyumbangkan recovery. Maka itu yang saya nyatakan perlunya ada master plan yang baik dan juga kertas biru yang transparan, yang jelas difahami oleh investor, maka akhirnya akan meyakinkan investor dan merecoverykan ekonomi Dubai dengan jangka waktu hanya setahun. Ya, lagi-lagi pemimpin besar, pemimpin dengan mimpi besar dan master plan atau blueprint di situ. Lagi-lagi kedua hal ini yang menjadi menjadi faktor utama keberhasilan dari sebuah negara. Nah, tapi di sisi lain, Dr. Asmi, kalau kita bicara soal investor yang banyak datang seperti di Dubai misalnya, itu banyak orang asing datang masuk ke Dubai, tentunya mereka dengan background, dengan budaya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sebagian mereka mungkin membawa budaya yang mungkin saja tidak cocok dengan negaranya. Nah, ini seorang pemimpin juga harus memikirkan hal itu, bukan hanya soal ekonomi saja tentunya. Nah, ini bagaimana? Saya setuju, Mas Rudi, karena
daripada hasil research kita kepada keberhasilan ataupun kesuksesan negara UAE, kita dapat melihat pengaruh kepada terobosan pertumbuhan ekonomi yang mendadak, pembangunan yang mendadak dengan hanya 24 tahun merubah Padang Pasir menjadi sebuah kota metropolitan dengan ikon-ikon bangunan dunia yang ada di Timur Tengah dan sebuah negara yang termaju di Timur Tengah ini tidak semestinya telah juga merubahkan budaya, kepercayaan, tradisi dan agama bangsa Dubai. Kerana saya juga mengamati dan juga membuat research selama saya bermastotin di Dubai, rata-rata warga Dubai ini tetap kaya dengan budaya, keyakinan yang anak mudanya tetap berpakaian kanduri dan yang perempuannya tetap berpakaian abaya dan tetap dengan tradisi, apalagi dengan kepercayaan agama yang sangat kuat, dan mereka lebih dedikasi, lebih berpendidikan, SDM-nya malah bertaraf dunia. Artinya sebetulnya tidak perlu khawatir bila banyak investor asing masuk ke dalam sebuah negara, terus akan sangat mempengaruhi, akan mengubah budaya, adat istiadat di Karena sana. Setelah kita memilih transformasi regulasi yang lebih sistematik, yang tegas, yang mempunyai transparansi, tentu sekali yang kita lihat, investor ini tetap akan meyakini bahawa kita mampu menjaminkan interest mereka, dan tentu sekali mereka perlukan jaminan daripada pemerintahan, dan untuk menjaminkan masyarakat atau bangsa kita dengan pengaruhnya budaya asing dan juga pengaruhnya tantangan-tantangan globalisasi ini, kita harus mempunyai quality control dan juga quality assurance dalam sistem pemerintahan berbalik pada regulasi. Di sini akan mengontrol dan dengan penuh pendidikan. Kalau kita buat kajian kesuksesan dalam administrasi di Dubai, di mana dalam sistem pendidikan dia mengadakan sistem quality control dan quality assurance-nya dengan menambah kurikulum ataupun model pendidikan yang diajar ataupun dididikkan di dalam negara Dubai ini oleh international school yang diundangkan di Dubai. Ada 469 universiti yang bertaraf internasional dunia, tanpa menggugat budaya, agama, kepercayaan dan tradisi hidup bangsa Arab di Dubai. Kerana mereka hanya menambah dengan sistem kurikulum yang diajar di dalam sekolah-sekolah universiti pengajian tinggi, dengan penambahan satu penilaian pemahaman tentang bahasa Arab. Keduanya ditambah dengan pemahaman tentang apanya penganutan agama Islam itu, pengertian the understanding of Islam. Dan itu menjadi kewajiban. Itu menjadi kekuatan. Kalau tanpa lolosnya dalam ujian mereka di dalam dua perkara ini, maka mereka tidak akan mendapat sijil kelulusan mereka. Artinya ada quality control di sana, dan ini merupakan maka ini menjaminkan kepercayaan dan keyakinan, kesenangan bangsa asing itu menerima, mengadaptasi sistem pendidikan Dubai yang walaupun bahasanya Arab, berpendidikan harus memahami understanding of agama Islam supaya dengan lebih jelas kepahamannya. Ini menjaminkan mereka sukses, lolos di dalam ujian nasional mereka. Dan semua ini ada dalam sebuah blueprint, ada dalam sebuah master plan pendidikan kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin yang punya mimpi besar di sana. Benar. Dan pemimpin yang besar itu salah satunya juga akan bisa dibentuk dari program I Am President ini. Insyaallah. Baik. Dr. Asmi, terima kasih banyak sudah bersama kami untuk berbagi sharing dan juga pengetahuannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ya, pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Muhammad Asmi, penggagas dan juga program director dari program I Am President. Saksikan terus I Am President hingga Grand Final 16 dan 17 November nanti, dan di sana nanti akan dihasilkan juara-juara yang memperebutkan hadiah 1,7 miliar rupiah. Sampai jumpa.